تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Aqidatul Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi atau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Masih pada pembahasan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh, di antaranya adalah sifat Al-Mahabbah. Allah itu punya sifat mahabbah, cinta. Jadi Allah mencintai, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Dan juga sifat Al-Masyiah wal-Iradah, Allah itu punya kehendak. Juga sifat Al-Dhahik, Allah itu tertawa. Allah itu tertawa. Semua ini kita tetapkan karena ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, dengan catatan tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita tetapkan Allah punya sifat cinta, tapi cintanya Allah tidak sama seperti cintanya makhluk. Kita tetapkan Allah SWT berkehendak, tapi berkehendaknya Allah tidak sama seperti kehendaknya makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya sifat tertawa, kita tetapkan, tapi tertawanya Allah tidak sama seperti tertawanya makhluk. Selanjutnya kata beliau, wal farah. Demikian juga di antara sifat yang wajib kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-farah, gembira. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat gembira, sebagaimana ditetapkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan setiap hadis yang sahih, maka pada hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan. Sebab Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti benar adanya. Bukan ngarang dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah." Saya adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Tidak ada yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ini
daripada Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW harus kita benarkan, harus kita imani, tidak boleh kita ragukan, apalagi kita dustakan. Dan ketika kita membenarkan hadis Nabi SAW, pada hakikatnya kita juga taat kepada Allah SWT. Pada hakikatnya itu adalah wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketaatan seorang kepada Nabi pada dasarnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi sifat gembira bagi Allah kita tetapkan, walaupun dalam Al-Qur'an tidak ada, tapi ada dalam hadis. Ya. Ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terkena faham Qur'aniyun atau ingkar sunnah yang menetapkan hanya berdasarkan Quran saja. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, nggak mau menetapkan. Ini adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ya, sebagian kelompok mereka tidak menetapkan akidah kecuali kalau ada di dalam Quran. Kalau nggak ada di dalam Quran, cuma di dalam hadis, mereka nggak mau nerima. Ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Karena setiap orang yang menolak hadis Nabi SAW sebagai sumber beragama, pada dasarnya adalah kekufuran. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, "Man radda hadisan Nabi SAW fahuwa ala syafa halakah." Siapa yang menolak hadis Nabi SAW, maka dia diambang kebinasaan. Diambang kebinasaan. Ya, celaka orang-orang yang menolak hadis Nabi SAW. Apalagi kalau dia menolaknya secara total. Menolak satu hadis saja itu sudah sesat, sudah menyimpang. Apalagi secara total. Ketika ada yang mencukupkan dengan Quran saja, nggak mau dari hadis, ini berarti menolak secara total. Dan ini adalah suatu kekufuran, ya, yang sangat berbahaya. Taib, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat ya gembira adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Lillahi ashaddu farahan bi taubati 'abdih hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarab." Hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah itu lebih bergembira dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gembiranya seorang di antara kalian yang melakukan perjalanan di padang pasir. Di tengah perjalanan ternyata apa? Ontanya, dan di situ juga ada perbekalannya, makanannya, minumannya, ternyata kabur. Fa'ayisa minha, lalu orang ini putus asa. Jadi ada orang bepergian di tengah padang pasir yang tandus, naik unta. Untanya diisi dengan, di situ ada perbekalannya. Ketika dia istirahat, ternyata untanya kabur, hilang. Muter nyari-nyari, nggak ada, nggak kembali. Bayangkan aja di tengah padang pasir. Mending kalau di keramaian masih bisa minta tolong. Kalau di tengah padang pasir mau minta tolong sama siapa? Nggak ada orang. Akhirnya pesimis, udah pasrah udah. Ya, fa'ata sajaratan. Akhirnya dia mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha. Akhirnya dia ittaja'a fi dhilliha, berbaring dengan dhilliha, naungannya, maksudnya di bawah pohon tersebut untuk istirahat. Fabainama huwa kadzalik,
idza huwa biha qa'imatun indah. Ketika dia sudah pasrah, nyerah, pesimis, ya, tiba-tiba untanya balik. Yang tadinya sudah pesimis, sudah kayaknya udah mati nih, tengah padang pasir, nggak ada orang, ya, perbekalannya hilang semuanya, udah nyerah. Saat dia sudah pesimis seperti itu, tiba-tiba datang untanya. Fa'akhadha bihitamiha, akhirnya dia pun langsung mengambil, ya, pelana unta tersebut, talinya. Lalu saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Rabbmu. Ahta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking senangnya. Harusnya bagaimana? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, saya adalah hambamu. Tapi saking senangnya, ya, tergelincir ngomongnya, kebalik, ya, kebalik. Padahal mengatakan Allah adalah hambanya, dia adalah Rabb, ya, tentu itu adalah suatu kekufuran. Tapi di sini dimaafkan karena dia tidak sengaja, dia salah ngomong, tidak ada unsur kesengajaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Demikian juga dalam hadis, Inna Allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Oleh karenanya, ikhwan, dari hadis ini diambil dalil atau faedah oleh para ulama bahwa tidak semua orang yang terjatuh di dalam kekufuran langsung kita vonis kafir. Karena bisa jadi apa? Dia nggak sengaja, bisa jadi lupa, bisa jadi terpaksa, bisa jadi bodoh, jahil, dan lain sebagainya. Makanya pengkafiran itu adalah masalah yang sangat berat. Tidak boleh bagi kita untuk gegabah. Ketika kita gegabah mengkafirkan, berarti kita terjatuh dalam dua ancaman. Ancaman yang pertama, ancaman berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berbicara apa yang tidak kamu tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fihi ba'a ilaih." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir padahal tidak, maka vonis kafir itu kembali kepada dirinya. Maka tidak boleh bagi kita untuk gegabah dalam kekafiran. Karena pengkafiran itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya kita kafirkan. Siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh bagi kita untuk mengkafirkan. Ya, pastikan sebelum kita mengkafirkan, satu, ya, bahwa ucapan dan perbuatan tersebut memang adalah kekufuran menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ya, semua syarat untuk mengkafirkan telah terpenuhi dan semua penghalang, ya, telah hilang. Itu baru layak kemudian dikafirkan. Sebelum itu maka tidak. Karena konsekuensi pengkafiran itu sangat berat. Ya, konsekuensi pengkafiran itu sangat berat. Baik konsekuensi di dunia maupun konsekuensi di akhirat. Ketika kita mengkafirkan, ya, di dunia misalkan, berarti dia harus cerai dengan istrinya. Kalau nikah, ya, berarti dia harus cerai, tidak boleh saling mewarisi kalau meninggal. Kalau meninggal tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh disolati, dan lain sebagainya. Konsekuensi di akhirat, kalau kita katakan kafir berarti apa? Kekal selama-lamanya di neraka. Jadi ini faedah penting yang harus kita fahami, karena sekarang banyak pemikiran-pemikiran gegabah mengvonis apa? Kafir. Taib. Yang menjadi pembahasan dari hadis ini adalah kalimat yang pertama, di mana Nabi mengatakan Allah itu lebih gembira
sangat gembira ketika ada seorang hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada gembiranya orang seperti tadi. Orang yang seperti tadi gambarannya, yaitu ada orang di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah padang pasir, hilang semua perbekalannya. Ketika dia pesimis, putus asa, tiba-tiba datang, saking senengnya, ya, dia sampai salah ngomong. Itu udah seneng sekali tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? Lebih senang dengan taubat hambanya. Ketika ada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahannya, Allah sangat senang. Dari sini ayyuhal ikhwah, dapat kita ambil faedah, anjuran dan keutamaan bagi kita untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat membuat Allah senang sama kita. Maka jangan pesimis. Ketika kita terjatuh di dalam dosa dan kesalahan, jangan putus asa. Jangan pesimis. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Ya. Lupakan masa lalu, perbaiki masa depan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya apa yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Begitu prinsip seorang hamba. Jangan kemudian dihantui dengan was-was dari setan. Wah, kamu udah dosanya enggak akan termaafkan. Dosamu tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Ini adalah penghalang-penghalang yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubat hambanya. Allah berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya akan mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya selama dia bertobat. Bahkan walaupun dosa paling besar sekalipun, yaitu dosa syirik, selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Bagaimana dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ayat ini bagi yang tidak bertobat. Perhatikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik itu kalau tidak bertaubat. Adapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Tapi ingat, taubat itu seperti yang mungkin sudah sering kita sampaikan dan mungkin antum sudah tahu, taubat itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwa para ulama mengatakan syarat taubat itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama adalah an-nadam, menyesali apa yang telah dia lakukan, apa yang dia telah perbuat. Jangan sampai bangga. Sebagian orang malah bangga dengan apa yang dia lakukan dari dosa-dosa. Naudzubillah. Hati-hati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku itu akan diampuni oleh Allah kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam dosa, bangga dengan dosanya. Ya, kita harus menyesal, berbuat salah itu nyesal. Yang kedua adalah al-azm ala adamil audah. Kita harus bertekad ya secara bulat, tekad yang bulat untuk tidak mengulanginya kembali. Bukan sebuah syarat tidak boleh kembali ya, tapi punya tekad yang bulat untuk tidak kembali. Bedakan. Karena kadang ada orang yang sudah bertekad bulat tapi balik lagi. Ya, makanya istiqomah itu berat. Ada orang yang sudah bertobat kepada Allah SWT tapi jatuh lagi. Makanya perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala,
ketika memerintahkan kita untuk istiqamah, fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Istiqamalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Di situ diiringkan antara istiqamah dengan apa? Istighfar. Kenapa? Karena istiqamah itu tidak disyaratkan ya harus 100%. Ya, kalau kita bisa secara total bagus. Tapi orang mau 100% istiqomah itu apa? Berat. Dia kadang sudah berupaya tapi apa? Ya, tergoda lagi. Maka yang paling penting kita sudah punya apa? Tekad yang bulat. Ada usaha, kerja keras untuk tidak ya mengulangi. Tapi kalau kita sudah terjatuh, tergoda lagi, jangan lupa untuk banyak istighfar kepada Allah. Taubat lagi. Jangan kemudian udah ya kamu tobat sambel, nggak ada pintu taubat lagi, nggak bakalan diterima sama Allah SWT. Enggak juga. Ya, enggak juga. Tetap kalau memang terjatuh lagi, taubat lagi. Jangan putus asa. Taib. Yang ketiga adalah mengiringinya dengan amal-amal kebaikan. Mengiringinya dengan amal-amal kebaikan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu menghilangkan dosa-dosa. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah dosa itu dengan amal kebaikan, niscaya akan menghapusnya. 3 syarat ini jika dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ada tambahan lagi, yaitu apa? Harus minta dihalalkan, minta maaf dan mengembalikan hak manusia. Misalkan antum dulu pernah zalim, ya mukul teman misalkan atau mencuri, maka tidak cukup dengan istighfar saja. Tidak cukup, yang penting saya sudah bertobat, saya sudah nyesel, saya sudah bertekad bulat untuk tidak ya kembali lagi. Tidak cukup. Harus ditambahi dengan apa? Antum harus minta maaf. Ya, minta maaf. Kalau itu ngambil barang berarti harus dikembalikan, karena itu berkaitan dengan hak manusia. Kenapa? Karena hak manusia itu urusannya lebih berat. Makanya hati-hati dari dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Urusannya lebih berat. Kalau urusan kita dengan Allah lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena Allah Maha Pemurah. Berbeda dengan urusan sama manusia. Ya, sifat asli manusia itu pendendam. Susah untuk memaafkan. Ya, banyak zalimnya. Apa kata Allah SWT? Wa kanal insanu zaluman jahula. Ini sifat watak asli manusia. Banyak zalimnya, jahil pula. Ya, itu watak asli manusia. Makanya para ulama mengatakan hukukuwa mabniyatun alal musamaha wa hukukul makhluk mabniyatun alal musyahah. Hak Allah itu dibangun di atas toleransi, gampangan. Tapi kalau hak manusia dibangun di atas persengketaan. Ya, baik. Intinya kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat apa? Gembira. Karena dalam hadis tadi Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya. Berarti Allah punya sifat apa? Gembira. Ya. Apa faedahnya kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat gembira? Ya, berarti kita pun bersemangat melakukan hal-hal yang membuat Allah gembira. Contoh dalam hadis ini, Allah itu gembira dengan taubat. Berarti kita bersemangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat bisa membuat Allah Subhanahu wa taala gembira dengan kita. Baik. Selanjutnya wal ajabi. Demikian juga ajab, heran. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat juga apa? Heran. Dan ini kita tetapkan. Kenapa? Karena ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan di dalam hadis. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
punya sifat ajab di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 12, di mana Allah SWT mengatakan bal ajibta wa yaskharun. Bahkan engkau wahai Muhammad ya ta'ajub, heran, wa yaskharun, dan mereka mengolok-olok. Taib. Dalam bacaan yang lain bal ajibtu, ini yang menjadi pembahasan. Dan ini juga qiraah mutawatirah. Dan qiraah yang lain ini bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Anda tahu bahwasanya di dalam ilmu Al-Quran itu ada namanya ilmu qiraah, itu ada beberapa bacaan. Selama bacaan tersebut bacaan yang sahih, maka itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Bacaan yang sahih, maka itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau bal ajibta berarti yang heran itu Nabi Muhammad. Tapi kalau bal ajibtu berarti yang heran Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau kita baca bal ajibtu berarti di situ menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat al-ajab. Ya, punya sifat heran. Demikian juga di dalam hadis, ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Allah heran akan suatu kaum yang masuk surga dengan dirantai. Maksudnya mereka dipaksa masuk surganya, dipaksa dengan pedang, dipaksa sampai dipaksa masuk surganya itu. Nah, taib. Intinya ayyul ihwa dari hadis tadi, Rasulullah SAW menetapkan ajiballah. Allah itu apa? Heran. Berarti dalam hadis tersebut menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat apa? Heran, ajab bagi Allah Subhanahu wa taala, ta'ajub. Tapi ingat bahwa ta'ajub itu ada dua macam. Ta'ajub untuk sesuatu yang belum dia ketahui sebelumnya. Jadi dia pada sebelumnya belum tahu, kemudian tahu, baru kemudian dia ta'ajub, heran. Paham ya? Ada orang misalkan belum tahu. Ini kalau kita kepada sifat manusia, ya, sebelumnya dia tidak tahu, kemudian tahu. Itu biasanya apa? Ya, ta'ajub. Ini tidak boleh kita tetapkan bagi Allah SWT. Yang kedua, ya, ta'ajub tapi dia sudah tahu sebelumnya. Dan inilah yang kita tetapkan bagi Allah SWT. Paham? Jadi Allah SWT ta'ajub bukan berarti kemudian Allah itu tidak tahu sebelumnya. Karena Allah SWT maha mengetahui sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Ya, jadi jangan digambarkan bahwa sifat ta'ajubnya Allah Subhanahu wa taala itu berarti Allah ta'ajub, Allah heran, sebelumnya berarti nggak tahu. Itu jangan digambarkan seperti itu. Itu adalah, ya, hanya ada dalam makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah maha mengetahui, ya, sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Selanjutnya wal bughdhi, dan al-bughd. Al-bughd apa? Benci. Jadi Allah Subhanahu wa taala benci. Kita tetapkan Allah punya sifat benci. Benci kepada kekufuran, benci kepada orang-orang kafir, benci kepada maksiat, benci kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat benci adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka dia akan manggil Jibril. Kemudian mengatakan, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun kemudian mencintainya.
Summa yunadi fis sama fayaqul, lalu Jibril menyeru di langit seraya mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan tersebut, wahai penduduk langit. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Summa yudha'u lahul qabulu fil ard, akhirnya karena dia dicintai oleh penduduk langit, dia pun kemudian dicintai oleh penduduk bumi. Wa idza, ini yang menjadi pembahasan. Berarti setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah menyebutkan Allah itu punya sifat cinta, lawannya wa idza abghadha abdan da'a Jibril. Allah kalau membenci seorang hamba, Allah juga panggil Jibril. Fayaqul inni ubghidhu fulanan fa'abghidhu, aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Fayubghidhuhu Jibril, Jibril pun kemudian membencinya. Summa yunadi fi ahlis sama, kemudian Jibril pun menyeru kepada penduduk langit, innallaha yubghidhu fulanan fa'abghidhuh, wahai penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan, maka bencilah dia. Fayubghidhunahu, akhirnya penduduk langit pun membencinya. Summa tudha'u lahul baghdha'u fil ard, akhirnya dia pun dibenci oleh penduduk bumi. Dalam hadis ini ada dua sifat ya. Yang pertama sifat apa? Cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah sifat bughd, benci. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya sifat benci, tapi bencinya Allah tidak sama seperti bencinya makhluk. Ya. Karena kalau makhluk itu kadang membenci kebaikan dan membenci orang yang baik. Sebagian makhluk, naudzubillah, mereka membenci kebaikan dan membenci orang-orang yang baik. Kadang mereka membenci para nabi, ada yang membenci orang-orang saleh, membenci ulama, ada yang malah membenci syiar-syiar Islam. Itu kalau makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membenci kebaikan. Allah membenci hal-hal yang memang tidak baik, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, ya, dan membenci orang-orang yang memang layak untuk dibenci. Makanya ayyuhal ihwa rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat benci, apa faedahnya? Faedahnya berarti kita harus menghindari segala hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala benci sama kita. Jangan sampai nanti kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, dia panggil Jibril, kemudian dia mengatakan, wahai Jibril, ya, aku membenci si fulan ini. Jangan-jangan si fulan ini kita. Ya kan? Akhirnya kemudian Jibril pun mengatakan kepada penduduk langit, bisa jadi kita mungkin terkenal di muka bumi ini, tapi dibenci sama penduduk langit, dibenci sama Allah. Apa artinya? Ya, maka jangan sampai kita terkenal di dunia tapi dibenci di langit. Mendingan sebaliknya, walaupun antum gak terkenal di dunia, tapi antum dicintai oleh Allah, dicintai oleh penduduk langit, ya, terkenal di langit saja, itu lebih utama. Maka ya, ketika seorang mukmin menetapkan sifat benci bagi Allah Subhanahu wa taala, jangan bilang apa faedahnya kita menetapkan sifat benci bagi Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya kita berarti harus menghindari segala hal yang membuat Allah benci sama kita. Karena seorang mukmin cinta dan bencinya mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Authaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.